saudara sekalian, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-30 sampai dengan ke-34. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kembali kami datang dalam ibadah pada sore menjelang malam ini. Kiranya Tuhan mau pimpin sertai kami ya Bapa, dalam kami akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan maksud Tuhan dalam bacaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni akan salah dan dosa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdiri. Kita baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34 yang bunyinya, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam konteks bacaan kita pada sore malam hari ini adalah merupakan kutipan pembelaan Stefanus yang dituduh telah mengucapkan kata-kata hujatan terhadap Musa dan Allah, serta mengucapkan kata-kata yang menghina bait Allah serta hukum Taurat. Kita bisa lihat di pasal 6 ayatnya yang ke-11 dan 13. Hal ini terjadi saat Stefanus bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi tidak dapat menjawab, lalu mereka menghasut banyak orang dengan memutarbalikan fakta yang ada supaya mereka tidak senang terhadap Stefanus dan ucapan-ucapannya. Di dalam Mahkamah Agama, imam besar memberi kesempatan kepada Stefanus untuk membela diri. Sama dengan pengadilan yang ada di kita, di Indonesia juga, pasti ada kesempatan untuk melakukan pembelaan. Maka kesempatan itu disampaikan oleh Stefanus sebagai kesaksiannya. Sebenarnya kesaksian Stefanus pada saat itu mengarah kepada satu nama, yaitu Yesus sendiri, sebagai orang yang benar, yang mereka khianati, bahkan mereka bunuh. Kalau dilihat dan kita baca selanjutnya, bahwa sebenarnya Stefanus ini adalah seorang pelopor pembela agama yang dianut oleh orang Kristen pada saat itu. Dia adalah pembela iman Kristus, di mana pada saat orang-orang Kristen dihujat, termasuk Stefanus, dia rela untuk mati
demi kepercayaannya. Jadi boleh dikatakan Stefanus ini adalah syahid, ya, syahid untuk pertama kalinya membela kepercayaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita ini menjelaskan juga tentang sosok Musa yang oleh Stefanus juga sangat dikagumi, bahkan dibela untuk keberadaan sosok Musa yang dipanggil oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Titik awal daripada panggilan Allah kepada Musa itu terjadi di padang gurun, di mana saat itu terlihat api menyala yang sangat terkejutnya Musa melihat itu, tetapi ini semua adalah kepedulian Allah, di mana Allah tetap setia untuk menuntun bangsa Israel, bahwa Allah juga setia untuk menuntun kita semua orang percaya. Disitulah peduli Allah terhadap bangsa Israel. Tuhan melihat kemampuan Musa untuk dapat memimpin bangsa Israel, karena Musa adalah sosok seorang yang taat kepada Allah. Dan Musa adalah seorang yang tahan uji terhadap segala tekanan. Allah memanggil Musa saat Musa ada di padang gurun itu, di mana nyala api keluar dari semak duri. Itu menandakan juga bahwa Allah ada di mana-mana. Jadi tidak hanya di bait Allah, tidak hanya di gereja, tetapi Allah bisa hadir di mana saja, di mana umatnya memerlukan, di mana umatnya memohon, meminta, maka Allah hadir. Disitulah kepedulian Allah. Jadi kita perlu mengetahui bahwa pada saat Musa akan mendekat kepada nyala api, maka Allah meminta untuk Musa melepaskan kasutnya, karena itu tanah yang dipijak oleh Musa adalah suci dan kudus. Jadi sama dengan kehidupan kita saat ini, di mana tempat ibadah kita, gereja kita, tempat kita bersekutu, itu adalah tempat yang suci dan kudus. Kita harus tetap menghormati keadaan itu, dan janganlah kita kotori tempat ibadah kita. Perlu diingat bahwa rancangan Allah yang Allah berikan untuk Musa itu adalah rancangan Allah yang sangat besar, karena untuk menyelamatkan bangsanya dari kungkungan bangsa Mesir. Dan rancangan Allah itu bukan rancangan manusia, sehingga kehendak Allah bisa jadi karena Dia yang memimpin, Dia yang menentukan kapan itu akan terjadi. Dan rancangan Allah untuk Musa itu maksudnya terkadang kita tidak tahu, bahkan Musa pun tidak mengerti apa
isi daripada rancangan yang Tuhan berikan kepadanya. Karena Musa sebagai manusia biasa seperti kita tidak mampu menyelami karya Allah yang sangat besar untuk dirinya. Sama dengan kondisi kita. Terkadang kita tidak tahu maksud Tuhan untuk diri kita sendiri. Mengapa Tuhan memberi masalah? Mengapa Tuhan memberi tantangan bagi hidup kita? Mengapa Tuhan juga menghadapkan kita dengan virus COVID-19? Bahkan semakin banyak varian yang harus kita hadapi. Mengapa Tuhan juga memberi rekan-rekan sepelayanan kita yang tidak sejalan dengan kita, yang tidak sepaham dengan kita? Dan mengapa Tuhan memberikan banyak berkat yang melimpah bagi kehidupan kita? Itu semua ada maksud Tuhan kepada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sampai saat ini rancangan Tuhan tidak kita ketahui. Mungkin sampai saat ini juga kita belum paham terhadap rancangan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi sebaiknya kita tetaplah bertekun dalam doa, tetap percaya kepada Tuhan, dan berharap hanya kepadanya. Sebab Tuhan selalu mendengar keluh kesah kita. Dan Allah peduli, seperti Allah peduli terhadap bangsa Israel. Apabila kita mengalami permasalahan hidup yang membuat kita kecewa, seperti yang dialami oleh bangsa Israel saat itu, bahkan mungkin kondisi yang tidak menguntungkan kita, janganlah kita mencari siapa yang salah. Janganlah kita mencari kambing hitam untuk membenarkan diri keluar dari permasalahan. Bahkan terkadang kita sampai menyalahkan Tuhan. Kenapa saya seperti ini? Kalau hal itu terjadi, cepatlah kita mohon ampun kepada Tuhan. Cepatlah kita bertobat, kita koreksi diri kita, apa yang menjadi permasalahan, sampai Tuhan memberikan itu semua kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi bangsa Israel saat itu sama dengan kita saat ini, yang ada di dalam kondisi yang tidak menentu. Kalau bangsa Israel tidak menentu karena hidupnya dalam tekanan bangsa lain, di tempat pengasingan, di tempat yang bukan miliknya sendiri. Tapi kalau kita tidak menentu karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang terus mencekam, bahkan variannya terus bertambah, dan penyebarannya sudah meluas sampai di luar Pulau Jawa dan Bali. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Dan telinga Tuhan selalu terbuka untuk mendengarkan keluh kesah kita. Selalu mendengarkan apa yang menjadi permintaan dari umatnya. Dan Tuhan banyak cara untuk menyelamatkan umatnya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya tidak perlu takut. Kita harus tetap bersyukur karena kita masih mempunyai putranya yang tunggal
dan kudus, yaitu Yesus Kristus, tempat kita bersandar hidup ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah saling menolong dalam kasih. Dalam kondisi seperti saat ini, jangan kita menutup mata hati kita terhadap kondisi di sekitar kita. Bukalah pintu hati kita agar kasih dan kebenaran Allah dapat dinyatakan dalam perilaku kita sebagai kesaksian hidup orang Kristen, sebagai kesaksian hidup orang percaya. Ulurkan tangan kita untuk orang yang memerlukan sebagai tanda kepedulian kita. Seperti Tuhan juga sudah ajarkan kepada kita untuk peduli kepada sesama kita. Jangan kita pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kita harus tetap bersaksi tentang kebenaran Tuhan di dalam tingkah laku perilaku kita di masyarakat sekitar kita. Ulurkan tangan untuk kita bisa tetap peduli setiap saat kepada orang yang memerlukan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah siap untuk menerima uluran tangan Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk menolong kita karena Allah peduli. Sehingga kita juga harus siap menerimanya karena semua itu baik adanya. Jawaban ada di hati dan pikiran kita masing-masing. Semoga Tuhan yang peduli terhadap kita selalu menyertai di setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.